ini bagian kedua, yaitu Maria Bunda Belas Kasih, perannya yang tidak tertandingi dalam rencana Tuhan. Ditulis oleh Robert Stackpole. Dia adalah direktur dari John Paul II Institute dari Keraiman Ilahi dan juga sebagai penulis dari A Guide from Genesis to Benedict XVI dari Marian Press. Kemarin kita memulai refleksi tentang peran Maria sebagai Bunda Belas Kasih dengan menunjukkan bahwa dia adalah mahakarya sejati, belas kasih Tuhan di dunia melalui karunia dikandung tanpa noda. Tapi masih banyak lagi tentang keibuan Maria yang penuh belas kasih untuk kita jelajahi. Ini adalah misteri yang begitu dalam, sehingga kita baru saja memulainya. Alasan kedua mengapa kita berhak menyebut Maria sebagai Bunda Pengasih adalah karena dialah yang dipilih menjadi Bunda Allah. Dengan kata lain, ia adalah Bunda dari Juru Selamat yang penuh belas kasih, dan dengan cara ini, ia benar-benar membawa dirinya ke rahiman ilahi, lahir di dunia kita. Tentu saja ini tidak lebih dari kepercayaan umum gereja. Ketika Maria dengan rendah hati menerima panggilan malaikat Gabriel, dia, yaitu Yesus, benar-benar dikandung di dalam rahimnya dan dilahirkan ke dunia kita. Tuhan yang penuh belas kasih menjadi daging, inkarnasi, menjadi Yesus Kristus. Dalam penutup ensiklik Veritatis Splendor tahun 1993, Paus Yohanes Paulus II merangkumkan kebenaran Injil ini untuk kita. Maria adalah Bunda Belas Kasih karena putranya, Yesus Kristus, diutus oleh Bapa sebagai wahyu belas kasih Allah. Dibaca di Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Kristus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni, untuk menunjukkan belas kasih-Nya. Bisa dibaca di Matius bab 9 ayat 13. Dan belas kasihan terbesar ditemukan dalam keberadaannya di tengah-tengah kita dan memanggil kita untuk bertemu dengannya dan untuk mengakui bersama Petrus bahwa dia adalah anak dari Allah yang hidup. Dari Matius bab 16 ayat 16. Tidak ada dosa manusia yang dapat menghapus belas kasihan Tuhan atau mencegah dia dari melepaskan semua kuasa kemenangannya. Jika kita hanya berseru kepadanya, sesungguhnya dosa itu sendiri membuat semakin bersinar kasih Bapa yang untuk menebus seorang budak mengorbankan anaknya. Belas kasihannya kepada kita adalah penebusan. Belas kasihan ini mencapai kepenuhannya dalam karunia Roh yang menganugerahkan hidup baru dan menuntut agar itu dijalani. Tidak peduli berapa banyak dan besar rintangan yang menghadang jalannya oleh kelemahan manusia dan dosa, Roh yang memperbaharui muka bumi dari Mazmur 104 ayat 30 memungkinkan mujizat pemenuhan yang sempurna dari kebaikan. Pembaharuan ini memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang baik, mulia, indah, menyenangkan Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Nya dalam beberapa hal,
merupakan mekarnya karunia belas kasihan yang menawarkan pembebasan dari perbudakan kejahatan dan memberikan kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi. Melalui anugerah hidup baru, Yesus membuat kita ikut ambil bagian dalam kasih-Nya dan menuntun kita kepada Bapa dalam roh. Sungguh ironis bahwa kebenaran teologis yang sang ini, bahwa Maria adalah bunda pengasih kita karena dia melahirkan juru selamat kita yang penuh belas kasih, sekarang telah menjadi titik fokus dari kontroversi teologis modern. Klaim bahwa sebagai bunda yang berbelas kasih, dia juga adalah co-redemptrix dan mediatrix dari semua rahmat. Masalahnya tidak serumit yang didengar oleh frasa teologis ini. Dr. Mark Mirabel, profesor teologi di Universitas Franciscan di Steubenville, Ohio, menceritakan tentang pertemuan dengan Bunda Teresa dari Kalkuta ketika dia mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini dengan semua kesederhanaannya. Kitab suci secara mendalam mengungkapkan peran Bunda Maria sebagai pendamping penebus. Pada kabar sukacita ketika Maria berkata ya kepada malaikat dan dengan demikian memberinya perintah dalam Lukas bab 1 ayat 38, dia memberikan kepada penebus alat penebusan, yaitu tubuh manusianya. Dalam sebuah diskusi di mana Profesor Mark Mirabel lakukan dengan almarhum Bunda Teresa dari Kalkuta mengenai definisi kepausan yang kusuk tentang peran penebusan bersama Bunda Maria, dalam 2 menit pertama berbicara, Bunda Teresa berkata, tentu saja dia, itu Maria, adalah pendamping penebus. Tentu saja Maria memberi Yesus tubuhnya, dan tubuh Yesuslah yang menyelamatkan kita. Profesor Mark menjawab, Ibu, itulah perbedaan antara kesucian dan teologi. Ibu Teresa katakan dalam 2 menit apa yang dibutuhkan para teologi untuk menulis 3 jilid dari Divine Mercy, The Heart of the Gospel yang diterbitkan oleh John Paul II Institute of Divine Mercy tahun 1999. Sebagai bunda pengasih dan pendamping penebus, Maria juga dengan tepat disebut perantara dari semua rahmat. Dan dalam ensikliknya Redemptoris Mater tahun 1987, Paus Johannes Paulus II memanggilnya perantara pengampunan. Jika kita menganggap diri kita sebagai anak kecil dalam keluarga Allah, dan justru itulah yang Yesus katakan kita harus menjadi seperti anak kecil. Maka masuk akal bahwa kita bergantung pada ibu dalam keluarga Allah. Maria, bunda kita, untuk menengahi kepada kita, yaitu meneruskan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Profesor Mirabel menjelaskan kepada kita kebenaran di balik gelar agung ini, mediatrix. Kita melihat awal dari berbagi unik Maria dalam mediasi penyelamatan Kristus di kabar sukacita, di mana persetujuan bebas dari Maria
untuk menjadi Theotokos, pembawa menjadi antar ke dunia Yesus Kristus Juru Selamat dan penulis semua rahmat. Karena ya, Maria, dia yang merupakan sumber dari mediasi dari semua rahmat penebusan datang ke keluarga manusia. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia di atas kasih karunia. Dari Yohanes bab 1 ayat 14 dan 16. Perantaraan moral dan fisik Maria tentang Kristus sebagai bunda mendatangkan rahmat, tidak diciptakan dari mana mengalir setiap rahmat yang diterima dalam tubuhnya yang merupakan umat Allah. Gereja menegaskan dari dia mengalir ke dalam tubuh gereja semua cahaya yang melaluinya umat beriman menerima pencerahan supernatural, dan setiap rahmat yang melaluinya mereka menjadi kudus karena dia sendiri kudus. Pius 12 dalam Mystical Corporis. Mediasi keibuan Maria dalam membawa ke dunia yang terhilang juru selamatnya sudah dibuatkan dalam nubuatan kuno dalam Kejadian bab 3 ayat 15, di mana perempuan itu akan membawa ke dunia sebagai bunda benih kemenangan atas setan adalah Maria, Hawa baru yang dengan bebas dan secara fisik menjadi perantara Adam baru. Sumber keselamatan kita dalam kasih karunia menjadi untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia, seperti yang dikatakan Santo Irenaeus kepada kita, penyebab keselamatan kita. Singkatnya, Maria sebagai bunda dari juru selamat kita yang berbelas kasih dengan tepat disebut co-redemptrix dan mediatrix dari semua rahmat dan belas kasihannya kepada kita. Dia memainkan peran unik dan tidak tertandingi dalam rencana Tuhan untuk menghujani belas kasihannya kepada kita semua. Seperti ibu yang sejati dan penuh kasih, anak-anaknya dapat dengan penuh kepercayaan dan sepenuhnya bergantung padanya untuk memberikan semua yang kita butuhkan untuk kehidupan dan pertumbuhan. Dan itulah arti sebenarnya dari mediasi Maria. Kedengarannya rumit pada awalnya, tetapi sederhana dan dapat diandalkan seperti cinta seorang ibu. Besok kita akan masuk ke bagian 3 dari seri ini. Terima kasih.